Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari sebelumnya, tepatnya tanggal 15 November, saya mencoba membuat sebuah survei tentang bagaimana uh, pemahaman kaum muslimin terkait dengan jual beli emas secara online dengan penundaan pengiriman fisik emasnya. Nah, walaupun cukup singkat, hanya 1 hari saja, tapi dari sana ya, kita bisa melihat mayoritas kaum muslimin sudah memahami ya, bahwasanya uh, secara asal itu tidak diperkenankan oleh syariat kita karena penundaan ya serah terima emas ya ketika jual beli dengan rupiah itu termasuk kepada praktik riba nasiah. Nah, uh, riba nasiah sendiri maknanya adalah kalau nasiahnya itu maknanya adalah penundaan. Kalau kita mau lihat kata ini dengan kacamata ilmu sorof, kita akan mendapati fi'il maudinya adalah lalu fi'il mudhari'nya yansa'u, nah, kemudian masdarnya nas'un atau nasi'atun yang bermakna penundaan. Makanya kalau dikatakan misalnya nasa'a at-tajiru ad-daina, ya, penjual itu telah menunda hutangnya. Nah, maksudnya apa? Menunda pembayaran hutangnya. Nah, itu. Jadi mengapa jual beli emas yang ditunda serah terimanya itu termasuk riba nasiah atau disebut ya riba nasiah, nah karena memang ada penundaan. Dan penundaan ini uh, bisa menyebabkan kezaliman bagi salah satunya. Ya, karena yang namanya emas itu harganya dalam 1 hari bisa naik, ya, bisa naik 1.000 rupiah, bisa 5.000, gitu ya. Kalau orang beli 1 kilo misalnya, lalu ditunda 1 hari aja, ya bisa jadi besar selisih harganya, makanya nggak boleh. Nah, dan juga sebenarnya dalil yang menjadi landasan atas riba nasiah adalah hadis sahih yang ada dalam Sahih Muslim, yang mana hadis ini disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab." Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, ya perak dengan perak. Wal burru bil burri, ya gandum dengan gandum. Wasyairu bis syair, ya syair dengan syair. Syair ini ya mungkin salah satu jenis bahan pokok gitu ya. Wat tamru bit tamri, ya kurma dengan kurma. Wal milhu bil milh, garam dengan garam. Setelah Rasulullah menyebutkan 6 komoditas ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan aturan jual belinya, ya, yakni mithlan bimithling, ya, sama dari takarannya, entah ukurannya, volume maksudnya atau bobotnya. Sawaan bisawain,
ya sama dari kualitasnya. Kalau dia emas 24 karat, maka kalau memang mau ditukar dengan sesama emas, maka harus yang 24 karat. Ya, dan biadin. Ya, harus on the spot. Ya, harus langsung atau tunai. Ya, tidak ada penundaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian kalau jenis pertukarannya beda ya. Faida ikhtalafat hadin asnafu, apabila jenis dari komoditi yang mau ditukar itu berbeda, misalnya antara emas dengan uang rupiah, ini kan beda. Nah, maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, fayabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka ya jual belilah ya sesuka kalian, tapi harus apa? Yadan biyadin, harus tunai. Ya, ada uang, ada barang. Nggak boleh ditunda. Ini dalil yang menjadi dasar atas riba nasiah. Nah, tapi kita punya tawaran atau alternatif solusi bagi teman-teman yang bisnis jual emas ya, namun punya customer jauh ya, misalnya dia jual emas di Jakarta, tapi dia punya customer di Papua, di Sumbawa, di Makassar, kan jauh tuh. Kalau harus COD tentu berat, ya berat. Nah, maka sebuah organisasi internasional yang bernama Hayatul Muhasabah wal Muraja'ah lil Muassasah al Maliyah al Islamiyah, yaitu lembaga atau organisasi internasional yang merumuskan ya pasal-pasal atau panduan-panduan praktis dalam fikih muamalah. Ya, bagaimana muamalah itu tidak ya keluar dari apa yang disyariatkan. Atau lebih dikenal dengan istilah atau singkatan AAO IFI, ya, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, saya kira banyak ya buku-buku fikih muamalah yang menjadikan AAO IFI ini sebagai referensi mereka, dan sebetulnya dia setara dengan ISO ya. ISO juga organisasi internasional untuk ya panduan ya, misalnya untuk menjaga kualitas uh, manajemen perusahaan dan semacam. Nah, bedanya kalau IAO IFI ini dia panduannya khusus untuk fikih muamalah. Nah, saya akan ajak teman-teman melihat uh, usulan apa atau solusi apa yang ditawarkan oleh lembaga ini. Ya, yang mana isinya adalah para ulama gitu ya, yang memang punya concern terhadap fikih muamalah. Nah, kita akan lihat apa solusi yang mereka tawarkan. Nah, kita akan lihat, saya buka dulu filenya. Ini teman-teman bisa download ya, di situs resmi mereka. Bai'u Sabaik Adzhab ya, binukut. Ya, penjualan batang emas dengan uang. Batang emas ini maksudnya apa? Kalau kita merujuk kepada emas antam, ya, itu ada emas batangan ya, yang 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, itu namanya sabaik adhab, ya, emas batangan atau emas murni gitu ya. Yustarotu libai sabaik dhahabi bin nukudi qabdul badalain fil majlis al-aqdi. Ya. Disyaratkan
untuk penjualan emas batangan dengan uang. Ya, perhatikan, emas batangan dengan uang, berarti dia jenisnya berbeda gitu ya. Oke, mensyaratkan serah terima di dua orang ini atau dua pihak yang bermuamalah ini fi majlisil akdi, fi majlisil akdi, ya, dalam satu majelis, atau sederhananya tunai, ada uang, ada barang, serah terima. Nah, itu ya, itu disyaratkan. Dan kita sudah bahas tadi hadisnya gitu ya. Nah, kita baca penjelasan berikutnya. Wa yatahaqqaqu qabdul mustari lis-sabikati biqabdi 'ainiha binafsi. Terwujudnya atau terrealisasinya kepemilikan, ya, kepemilikan si pembeli atas emas batangan tadi itu dengan cara serah terima secara langsung. Jadi emas yang diperjualbelikan itu baru menjadi hak milik si pembeli kalau dia menerima secara langsung, atau sederhananya ya tabiadin. Atau kalau nggak bisa si pembeli yang melakukan ini penerimaan ya, au an tariqi wakilihi qabdan haqiqiyan au hukmiyan. Nah, atau kalau misalkan si pembeli nggak bisa untuk serah terima barang, ya, maka dia bisa mewakilkan, ya, bisa mewakilkan baik dengan metode qabd hakiki atau qabd hukmiyan atau hukmi. Nah, ini dua poin penting. Jadi serah terima barang itu bisa dengan menerima fisik emasnya langsung, atau dengan qabd hukmi, yaitu kepemilikan konstruktif atau pengakuan kepemilikan. Nah, kita bahas lagi ya. Jadi kita sekarang punya dua poin ya. Serah terima emas itu ya bisa dengan qabd hakiki, yaitu kasih uang, kasih emas. Nah, ini yang normal. Atau cara kedua, qabd hukmi, ya, yaitu kita kasih uang, terus dia kasih pengakuan kepemilikan atau kepemilikan konstruktif. ويتحقق القبض الحكومي بتعيين السبيكة وتمكين المشتري من التصرف بها. Dan realisasi ya atau kepemilikan melalui qabd hukumi tadi itu ya bisa terwujud atau terrealisasi dengan apa? Dengan penetapan ya batang emas tersebut yang dibeli itu, ya, dan memberikan kemampuan kepada si pembeli ya untuk melakukan transaksi atau mengelola. Maksudnya gini, si A sama si B gitu ya. Si A kasih uang ke si B, si penjual, maka si penjual memberikan sesuatu tanda kepemilikan atas emas tersebut. Ya, nanti ada pembahasannya berupa contohnya adalah sertifikat gitu ya, sertifikat kepemilikan. Nah, maka si pembeli ini dia bisa mengambil kapanpun, bahkan dia bisa jual lagi atau semacamnya. Syahidnya adalah ketika dia sudah menerima ya surat kepemilikan atas emas yang dia beli, maka dia adalah pemilik sah atas emas yang dibeli tersebut. Oke. Nah, kemudian au biqabdil syahadatin tumathilu milka sabikatin muayyanatin wa mumayyazatin an ghairiha, ya, atau alokatif gitu ya, bi arqamin lis sabikati,
wa nahwiha min al-alamat al-mumayyizati laha an ghairiha. Maka atau ya dengan menerima syahadah, sertifikat ya atau pengakuan ya, atau surat keterangan yang mewakili apa kepemilikan spesifik atas emas batangan tertentu. Jadi sertifikat itu berisi informasi yang mendetail tentang emas yang dibeli itu. Ada nomor serinya, ya. Bin arqamin disabikat ya, dengan nomor seri emas, makanya diistilahkan dengan allocated ya, yang teralokasikan, atau dengan tanda spesifik lainnya. Gitu. Intinya emas tersebut punya nomor. Nah, biasa kalau emas antam itu dia sudah punya nomor ya, nomor emasnya berapa, misalnya AAA 551. Nah, maka di sertifikat itu disebutin ya AAA 551. Nah, maka kalau perlu harus ada apa namanya ada foto emasnya, ya foto emas dengan terlihat angka emasnya. Maka kalau perlu juga pakai materai ya biar lebih kuat gitu. على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد trade date T plus صفر gitu ya من جهات معتبرة قانونا وعرفا. Jadi sertifikat yang diberikan ke si pembeli ya itu harus diterbitkan di hari akad itu, akad jual beli emas itu. Makanya ada istilah T0. Ini kalau T plus 1 itu berarti 1 hari setelah pembelian. Nah, kalau T0 itu maknanya hari pembelian itu. Dan sertifikat ini ya bisa dikeluarkan oleh lembaga resmi. Nah, jadi sertifikatnya itu betul-betul pertama jelas ya, tertulis emas yang dibeli itu emas yang mana ya, ada nomornya. Kemudian sertifikat ini harus terbitkan di hari jual beli itu. Tuhawilul mustari qabla as-sabikatil al-mustarah qabdan hasiyan matasya'a. Nah, yang mana sertifikat tadi itu ya memberikan wewenang atau kewenangan bagi si pembeli untuk ya menerima emas batangan yang dia beli kapan aja dia mau ya. Tapi memang seharusnya kalau sudah dikirim misalnya via WA gitu ya sertifikatnya, maka si penjual ya harus segera mengirim emas yang fisiknya ya, gak boleh dia malah sengaja menunda itu pengirimannya. وعليه فلا يجوز بيع سبيكة غير معينة ودون قبض حقيقي ومن ذلك مسألتها عليه في عرف السوق di unallocated. Maka oleh sebab itu ya tidak diperkenankan, ya, tidak diperbolehkan atau bahkan haram ya menjual emas batangan yang tidak spesifik. Jadi emas itu nggak ada nomornya, nggak bisa kita membedakan emas yang punya Pak Budi itu yang mana, emas yang punyanya Mbak Fulana itu yang mana, itu nggak boleh. Harus ada nomornya supaya bisa kita bedakan. Ya. Dia nggak boleh juga tanpa serah terima fisik atau kode keliki. Nah, nanti kita ada pembahasannya lagi ya. Boleh nggak sih kita beli emas secara digital ya, kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang jual emas tapi nggak ada emasnya. Nah, itu ada pembahasannya lagi. Nah, insya Allah di video lain kita coba ulas gitu ya. Tapi intinya nggak boleh jual emas yang tidak ada kode hakiki, ya, yang tidak ada serah terima fisiknya. Yang dalam istilah pasar itu disebut unallocated. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada solusi ya, solusi yang ditawarkan oleh lembaga AAO IFI
yang mereka berijtihad bisa jual beli emas secara online dan pengirimannya menyusul setelah pembayaran, tapi dengan mengimplementasikan qobot al-hukmi atau qobot hukmiyan. Ya, serah terima bukti kepemilikan emas tersebut. Mungkin bisa juga melalui sertifikat digital dikirim via WA, atau kalau kita mau pakai blockchain bisa juga saya kira, ya, nanti pakai NFT itu malah lebih kuat lagi, karena kalau kita pakai blockchain maka dia punya yang namanya apa namanya itu suara bersama gitu ya, lebih kuat lagi, ya, lebih kuat lagi. Oke, sekian yang bisa kita bahas pada video kali ini. Saya mohon maaf kalau memang agak kepanjangan, tapi memang saya harus menjelaskan dengan pelan supaya tidak ada salah paham. Tapi pesan saya satu buat teman-teman, ini pembahasan ini adalah pembahasan fikih muamalah kontemporer. Jadi celah untuk adanya beda istihad itu hal yang lumrah, ya, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Kalaupun teman-teman eh, ya tidak begitu nyaman dengan istihad dari lembaga AAO IFI ini, gak ada masalah. Teman-teman bisa ya berpegang kepada pendapat ulama lain yang lebih nyaman, ya, lebih mudah untuk difahami. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat atau ijtihad dari lembaga AAO IFI, karena memang mereka lembaga internasional dan sering menjadi rujukan, ya, sering menjadi rujukan banyak negara muslim dalam menetapkan panduan dalam fikih muamalah. Dan apa yang salah itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.